Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas presentasi yang kami bawakan mengenai akuntansi manajemen sektor publik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1, di antaranya itu 1 Siti Hawa, 2 Paradila Yolanda, 3 Juliana, 4 Marina Hutagaluk, dan 5 Yola Winanda. Selanjutnya yaitu masuk kepada pembahasan pertama, peran utama akuntansi manajemen sektor publik. Peran utama akuntansi manajemen sektor publik yaitu untuk menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Akuntansi manajemen sektor publik. Akuntansi manajemen merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen yang integral. Institute of Management Accountants 1981 mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, penginterpretasian, dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi untuk menjamin sumber daya yang digunakan secara tepat dan akuntabel. Institute of Management Accountants mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan pengidentifikasian, penyajian, dan penginterpretasian informasi yang digunakan untuk perumusan strategi, perencanaan pengendalian aktivitas, pengambilan keputusan, pengoptimalan penggunaan sumber daya, pengungkapan disclosure kepada shareholders dan pihak luar organisasi, pengungkapan kepada karyawan, perlindungan aset. Akuntansi manajemen sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Fungsi Akman OSP adalah memberikan informasi historis dan prospektif. Adapun jenis informasi untuk perencanaan yaitu ada 3. Yang pertama informasi rutin, yang kedua informasi kuantitatif atau kualitatif, yang ketiga informasi formal atau informal. Adapun akuntansi manajemen sebagai alat pengendalian organisasi. Pengendalian berfungsi menentukan apakah tujuan organisasi berjalan 3E. Yang dimaksud 3E di sini yaitu efektivitas, efisien, dan ekonomis. Alat pengendalian OSP adalah peraturan birokrasi. Informasi dalam pengendalian OSP ada 2 yaitu yang pertama alat pengendalian keuangan, yang kedua alat pengendalian organisasi. Peran akuntansi manajemen sektor publik. 1. Perencanaan strategi. Memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program dan berapa biaya suatu aktivitas. Sehingga berdasarkan informasi tersebut, manajer dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, pemberian informasi biaya. Biaya dalam OSP ada 3, yaitu biaya input, biaya proses, biaya output. Peran Akmen adalah memberikan informasi biaya yang meliputi klasifikasi biaya. Biaya apa saja yang masuk, rutin dan modal, biaya controllable dan uncontrollable, biaya tetap dan variabel, dan lain-lain. Proses penentuan biaya. Yang pertama, cost finding. Pada tahap cost finding, pemerintah mengakumulasikan data mengenai biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk maupun jasa pelayanan. Yang kedua, cost recording. Setelah cost finding berhasil, tahap berikutnya melakukan cost recording.
yang meliputi kegiatan pencatatan data ke dalam sistem akuntansi organisasi. Yang ketiga, cost analyzing. Tahap berikutnya melakukan analisis biaya, yaitu mengidentifikasi jenis dan perilaku biaya, perubahan biaya, dan volume kegiatan. Manajemen organisasi harus dapat menentukan pemicu biaya ataupun cost driver agar dapat dilakukan efisiensi biaya. Yang keempat, strategi cost management. Pendekatan strategik dalam pengurangan biaya. Manajemen biaya strategik memiliki karakteristik sebagai berikut. Manajemen biaya strategis merupakan usaha jangka panjang yang membentuk kultur organisasi agar penurunan biaya menjadi budaya yang dapat bertahan lama. Berdasarkan kultur perbaikan berkelanjutan, strategik harus dilandasi semangat untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan atas kinerja OS terhadap pelayanan publik. Manajemen harus bersifat proaktif dalam melakukan penghematan biaya. Keseriusan manajemen puncak atau top manajemen merupakan penentu efektivitas program pengurangan biaya. Yang terakhir, cost reporting. Tahap terakhir adalah memberikan informasi biaya secara lengkap kepada pimpinan dalam bentuk internal report yang kemudian diintegrasikan ke dalam suatu laporan yang akan disampaikan kepada pihak eksternal. 3. Penilaian investasi. Peran akuntansi manajemen menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan finansial. Akuntansi manajemen diperlukan dalam penilaian. Untuk menilai investasi diperlukan identifikasi biaya, risiko, dan manfaat atau keuntungan dari suatu investasi. Alat analisisnya yaitu 1. Analisis biaya, manfaat atau finansial, non-finansial, sosial, cost benefits. 2. Analisis efektivitas, biaya atau outcome. 4. Penganggaran. Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Akuntansi manajemen, alat yang vital untuk proses mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata. 5. Penentuan biaya pelayanan. Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan beberapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan. 6. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.